Jadi yang kenapa kita tambah sakit? Kita cari terus dari Google tentang penyakit karena yang kita masukkan ke otak kita tentang penyakit. Maka saranku daripada kita baca tentang penyakit, bacalah normalnya dulu. Kalau di dalam pendidikan kedokteran namanya fisiologi, ya. Bacalah fisiologi. Dengan kita baca fisiologi nanti tahu kita, wah hebat kali ciptaan Tuhan itu. Dengan kita berpikir mengingat bahwa ciptaan Tuhan itu dahsyat, maka hormon stres kita pasti akan turun. Pasti akan digantikan dengan hormon serotonin, dopamin, endorfin. Tenang hati kita. Karena tahu kita luar biasa ciptaan Tuhan. Contohlah kayak gini. Kita baca lah ini. The central nervous system is estimated to contain 80 to 100 billion neurons. Coba kita bayangkan dulu ada 100 miliar sel saraf di dalam otak kita. Satu orang. Iya kan? Bayangkan kalau manusia yang udah ada sekarang di dunia ini aja hampir 20 miliar. Iya kan? 20 miliar manusia. Kali lagi 100 miliar sel saraf. Aku mikirkan itu. Apa? Kagum. Hebat kali. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa ciptakan itu, ya kan? Nah, maka kalau udah aku baca kayak gitu, ya jadinya nggak stres lagi aku. Jadi senang. Hebat kau Tuhan. Kalaupun ada masalahku, persoalanku, kecil kali. Berapalah persoalanku dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah bisa ciptakan itu semua, kecil kali untuk Tuhan menyelesaikan persoalanku. Hanya masalah ekonomi, aku marah, aku sedih. Kecil kali. Aku bilang lebih besar Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan sel saraf ada 100 miliar, ya kan? Nah, kalau kita udah kemudian berpikir seperti itu, ya sembuhlah kita. Tapi kalau yang kita baca penyakit, kok sakit kepalaku ya. Baca Google, sakit kepala, muncullah tumor otak muncul, vertigo muncul, apa lagi? Meningitis muncul, apa lagi? Wede, semualah muncul. Yang ada apa? Kita simpanlah, kita memori itu. Penyakit itu di otak kita. Nah, waktu kita memori penyakit di otak kita, ingat otak kita merespon yang merah itu, yang selalu gue bilang merah itu. Apa yang kita ingat, apa yang kita pikirkan akan kita rasakan. Ya, tapi kalau kita pikirkan, wih hebat kau Tuhan, maka aku akan bisa merasakan sukacita. Maka aku bisa nyanyi, Hosana bagi sang raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Maka Tuhan itu menjadi yang layak untuk disembah, layak ditinggikan. Bukan karena disuruh-suruh, kau sembahlah Tuhan. Enggak, kita enggak disuruh, kita baca, kita tahu. Hebat kau Tuhan, iya kan? Mam Gebi, kalau terlalu tenang otak kita enggak masalah dok. Kayak mana aku menjawab sama Mam Gebi yang baik ini? Kalau terlalu tenang otak kita enggak masalah. Masalah sama siapa? Masalah sama orang stres, iya. Orang stres kalau lihat orang yang tenang jadi masalah sama dia. Bingung dia. Kok bisa tenang kali kawanku ini? Kok kayak gak ada masalahnya? Ku ganggu lah dia. Jadi mau mengganggu kan? Aku tenang lah, gue bilang. Kau mau ganggu ya kau ganggu aja, tapi aku akan tetap tenang, gue bilang. Nah gitu. Jadi sebenarnya orang yang kalau tenang otaknya bukan masalah sama dia, masalahnya sama orang yang stres, Inang Mam Gebi. Jadi kalau Inang Mam Gebi sekarang, kurasa lihat orang tenang pasti stres, Inang. Berarti jadi kita lah yang sakit, Inang Mam Gebi yang baik. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kan gitu. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan tenang. Lalu kita bertanya, apa nggak masalah kalau otak tenang terus? Yang masalah sama yang nggak tenang lah. Kalau yang tenang berarti karena dia dekat sama Allah. Itu aja jawabannya. Tapi kalau dia tenang pula karena pakai obat penenang, ya itu namanya pura-pura tenang lah. Bisa aku tenang tapi minum obat penenang aku, ya sama aja. Berarti kita stres. Iya kan? Gitunya.
Nah, kita buka dulu lagi buku kita. Nggak geser-geser jadinya apa yang ku baca. Set. Gini ya dia caranya Joseph. Jadi aku sambil membaca. Jadi set. Tengok gambar lah kita. Set. Ini buku kami nih, ngeri kali nih ya. Mau kita membaca ini, ku tanya dulu. Tapi kita payah kali untuk percaya sama dokter. Inilah satu sel saraf ini kayak gini dia. Ini ada inti selnya di sini ya. Inilah pusatnya. Satu sel. Lalu keluar dari sel saraf kita ini banyak cabang. Dendrites namanya. Maka dia bilang ini adalah brain. Ya, inilah otak itu. Satu sel. Dan tadi otak kita terdiri dari 100 miliar sel. Nah, nanti dari setiap sel otak ini ada keluar kabelnya. Kabelnya inilah yang turun nanti ya. Ke mana? Ke tulang belakang kita. Dari tulang belakang ini nanti dia ada berhubungan lagi nanti dengan kabel sel saraf yang lain. Nanti penghubungnya ada namanya sinaps. Nah, di sinaps inilah diproses. Apa informasi yang disimpan di sini, itu kemudian akan dibawa menuju ke sel yang lain. Tapi ada celah pemisahnya. Namanya sinaps. Sinaps inilah nanti yang menentukan kita itu orangnya gampang dibilang cakap atau enggak. Ya kan. Jadi kalau ada orang payah kali dibilang cakap, enggak, tinggalkan. Itu sinapsnya lagi rusak. Kalau kita bilang yang baik ya, tapi enggak mau didengarnya kan. Udah tinggalkan aja lah. Capek kita meladeni dia, orang lagi rusak sinapsnya. Ya, jadi kalau kita ingat yang kayak gitu kan enggak stres kita. Jadi kalau ada orang keras kepala, tinggalkan. Nggak bisa diajari, dia tinggalkan. Maka aku buat terapi konseling ya. Supaya apa? Ya supaya minimal yang pertama dia sadar bahwa kalau dia ikut terapi konseling berbayar, dia belajar. Namanya orang belajar, kalau nggak dikasih dia bayar, nanti dia ngeyel. Nggak betul katanya. Ya udah, akhirnya jadi ngapain? Ya sia-sia lah terapi konselingnya. Tapi kalau dia mengeluarkan biaya untuk itu, dia tahu dia itu sekolah. Dia itu belajar, sama kayak kami jadi dokter. Kami jadi dokter pun bayarnya uang sekolah. Mana ada nggak bayar? Anak-anak kita dari SD sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah, bayar semua. Kalau nggak bayar nanti disepelekan kita. Kita pun tahu itu. Jadi kalau kemudian hari ini kita berpikir nggak ada duit ikut dokter, nggak bisa ikut terapi konseling. Aku bilang dengarkan khotbahku yang topiknya bagaimana mengatasi masalah keuangan. Aku kasih gratis kalau itu. Dengarkan di YouTube Dr. Joseph. Lengkap semua itu. Ya. Sampai dapat nanti duit kita karena udah percaya sama Tuhan. Udah aman, ya kan? Gitu. Jadi inilah sel otak tadi. Ada sinaps, ada penghubungnya. Jadi ada orang yang susah dibilang cakap. Yang pertama ya karena sinapsnya ini. Di sinapsnya ini terlalu apa ya? Sulit untuk menerima, menghantarkan informasi. Gitu.